Perubahan. Semua yang bergerak pasti berubah. Berubah itu udah jadi hukum alam. Muda jadi tua, baru jadi usang, hidup jadi mati. Kalau perubahan itu instan dan enak, pasti banyak yang mau. Tapi kalau perubahan itu lama dan sakit, apa kita siap menerima itu semua? Pokoknya apapun itu, gak ada yang harus kita takutkan dari yang namanya perubahan. Cukup pikirin satu hal aja. Kita berubah jadi apa? Jadi baik atau jadi buruk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Sahabat semuanya, baru-baru ini kita mendengar kabar seorang tokoh hijrah yang kisah hidupnya luar biasa, menginspirasi kita semua, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah orang yang sering dikenal dengan Bang Tato. Nama ini beliau sandarkan kepada namanya menjadi nama panggilannya karena memang sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Masa lalunya yang kelam, gelap, pernah melakukan berbagai macam aktivitas kemaksiatan dari ujung rambut sampai ujung kaki berlumur dengan dosa. Tapi kita saksikan ternyata beliau wafat dalam keadaan sibuk mempersiapkan launching pesantren tahfiz yang dia bangun. Sebuah kisah yang indah, sungguh indah. Saya, antum, teman-teman semua dan semua orang sangat mendambakan kemenangan, kesuksesan yang hakiki hidup ini adalah kita datang dalam keadaan baik dan kita pun pulang dalam keadaan baik, husnul khotimah. Dan almarhum mendapatkannya insya Allah. Sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah kemarin saya dan istri berkesempatan untuk berkunjung langsung ke keluarga Bang Tato dan melihat langsung pesantrennya. Karena pada saat beliau wafat, saya berusaha mengejar, ingin melihat jenazahnya, mengantarkan ke makamnya, tetapi tidak keburu waktunya karena sedang di Sukabumi. Maka saya dan istri datang menyusul untuk takziah kepada istri dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya sedang berada di daerah Gunung Sindur bersama istri, ingin bertakziah dan ingin bertemu langsung dengan keluarga. Allahu yarham, semoga Allah merahmati Bang Tato. Pada saat beliau wafat saya tidak bisa mengunjungi karena sedang berada di Sukabumi, berusaha mengejar tapi ternyata nggak keburu karena beliau sudah dimakamkan. Kenapa harus takziah? Karena takziah itu sebaik-baik pelajaran untuk mengingat kematian, dan kematian itu sebaik-baik pelajaran untuk manusia agar dia mempersiapkan bekal yang cukup untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu mengingat kematian, yang kedua memberikan kekuatan gitu, ya kan? Kekuatan, kesabaran, dan mendoakan kepada keluarga yang kena musibah gitu. Antum aja deh kalau dapat musibah terus ada orang datang, orang yang mungkin bagi kita spesial datang gitu, itu kan menenangkan kita ya.
dan memberikan kekuatan, keteguhan. Jadi kita hari ini tidak niat apa-apa, memang niatnya semata-mata memberikan kekuatan dan mengingat kematian. Yuk kita ke sana ya. Bismillah, jalannya bergelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sekarang berada di rumah Bang Tato, ingin ketemu langsung sama istrinya dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Ayo kita berkunjung. Ini pesantren yang dia bangun. Ya, mudah-mudahan berkah semua. Masya Allah, istrinya menceritakan banyak hal kepada kami. Beliau adalah sosok yang luar biasa baik. Beliau adalah sosok suami yang sayang pada istri dan anak-anaknya. Beliau adalah sosok guru bagi santri-santri penghafal Qur'annya, meskipun beliau belum bisa baca Qur'an karena masa lalu beliau dihabiskan untuk menuruti hawa nafsunya. Bahkan istrinya juga bercerita kepada kita, detik-detik menjelang wafatnya, 2 hari menjelang wafatnya, beliau tidur selalu dengan tangan telunjuk tauhid menunjuk ke langit lurus, dan itu berturut-turut 2 malam saat tidurnya. Dan istrinya bertanya, "Sayang, kenapa kamu tidurnya seperti ini?" Dia bilang, "Saya nggak tidur kayak gitu." "Enggak kok, nggak ada." Padahal istrinya menyaksikan tidurnya, tangannya sudah menunjuk ke langit, yakni La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh luar biasa indah. Bahkan di hari yang ketiga sebelum wafat, beliau sempat menghadap ke arah lambung kanan, berbaring kemudian mengatakan, "Ya Rob, ampuni hamba ya Allah. Ya Rob, ampuni hamba ya Allah." Lantas kemudian istrinya membangunkannya dan berkata, "Sayang, kamu ngomong apa? Ampuni apa?" Kemudian dia bangun dan lagi-lagi bertanya pada istrinya, "Ada apa?" Ternyata itu seperti igawan. Di dalam alam bawah sadarnya dia bertaubat. Di dalam alam bawah sadarnya dia beristighfar, memohon ampun pada Allah, sampai-sampai terbawa dalam mimpinya sebelum dia pergi meninggalkan alam dunia ini. Sungguh indah. Sangat indah. Bahkan istrinya menceritakan kepada kita semua, malam itu sebelum terjadinya kewafatan beliau, sebelum beliau wafat, beliau berkata kepada istrinya, "Malam ini adalah malam yang spesial untuk kamu. Kamu sebutin aja mau makan apa. Kamu bilang aja, jangan sungkan, bilang aja mau makan apa, aku akan penuhi malam ini." Dan ternyata istrinya Masya Allah tersipu malu mengatakan, "Aku lagi pingin durian." Maka dia kejar, dia cari dari ujung jalan satu ke ujung jalan yang lainnya, dan mereka gak menemukan orang yang jualan durian karena memang belum musim durian. Bahkan kemudian istrinya bilang, "Udahlah, udah malam, kita pulang aja." Apa kata almarhum? Almarhum mengatakan, "Jangan. Kita cari sampai dapat." Dan akhirnya durian itu dapat. Mereka santap durian itu, tapi beliau tidak ikut memakannya. Beliau hanya ingin agar istrinya memakannya, dan beliau senang lihat istrinya memakan durian itu dengan lahapnya. Sementara beliau hanya makan bakso di pinggir penjual durian itu dan gak makan baksonya. Baksonya itu dipindahkan semua kepada istrinya. Baksonya diberikan semua kepada istrinya, dan dia hanya memakan kuah dan kerupuknya. Sambil kemudian istrinya bilang, "Loh, kok kamu gak makan baksonya? Ayo makan biar kenyang." Apa kata almarhum? "Enggak, aku suka kerupuknya, enak banget." Dan istrinya melihat betapa lahapnya Bang Tato makan malam itu. Seakan-akan malam itu adalah malam makanan hidangan terakhir bagi keduanya sebelum berpisah untuk selama-lamanya. Maka setelah itu
pulang ke rumah, istri dihantarnya, beliau sibuk mempersiapkan peralatan-peralatan, mic-nya, video kontennya, beliau persiapkan dengan baik di mejanya, di dalam rumahnya, di meja kantor ala beliau sendiri. Beliau siapkan semuanya, dan apa yang terjadi? Malam itu pukul 11, istrinya tidak menyangka apa-apa, istrinya entah apa yang terjadi, nggak tahu kenapa, istrinya merasa sangat ngantuk yang luar biasa. Maka istrinya kemudian memanggil anaknya, yang biasanya anaknya yang kecil ini selalu diajak oleh almarhum untuk main ke pesantren, bahkan bergadang, bahkan tidur bersama anaknya di gubuk pesantren itu. Tetapi kemudian anaknya pun mendadak malam itu ngantuknya luar biasa. Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian anak itu digendong oleh ibunya, dan istrinya mengajak anaknya ke pembaringan, dan mereka tidur terlelap. Pukul 12 malam, ternyata peristiwa itu terjadi. Beliau sedang mempersiapkan peralatan untuk acara peresmian pesantren tahfiz yang dia bangun. Mimpi besarnya, walaupun dia punya masa lalu yang kelam, walaupun dia punya masa lalu yang gelap, tapi dia tidak mau anak-anak negeri ini, dia tidak mau anak-anak umat ini, dia tidak mau anak-anak kita hancur sepertinya, seperti masa lalunya. Maka kemudian dia bereskan satu persatu alat itu, dan ternyata qadarullah, ternyata salah satu kabel yang kemudian ada di mic itu menyengat tubuhnya. Dan kemudian singkat cerita, istrinya terbangun pukul 3 malam. Dan istrinya mencari di mana suaminya, kenapa tidak tidur bersamanya. Kemudian ketika berjalan menuju tempat kerjanya, tempat tugasnya, ternyata suaminya ditemukan dalam kondisi sudah tertidur di bawah dengan wajah yang sangat tenang. Tidak ada wajah raut muka sedih atau wajah raut muka berduka, tidak ada. Tapi entah kenapa kemudian ketika istrinya menyentuh tubuh suaminya untuk membangunkannya, istrinya tersetrum, dan ternyata tangan almarhum itu sudah memegang kabel yang kemudian lepas nampaknya dari mic itu, dan kemudian kabel itu dipegang di dadanya. Terjadilah kemudian listrik yang menyetrum tubuhnya dan tubuh istrinya. Maka sontak kemudian istrinya panik dan berkata, bagaimana caranya ini agar dia bisa mengangkat suaminya? Maka dia lemparkan kabel itu, dan dia hempaskan kabel itu. Dia gendong tubuh suaminya itu. Dia gendong, kemudian dia syahadatkan. Dia talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan wahai suamiku, la ilaha illallah. Ternyata beliau masih bisa mengucapkan kalimat itu, karena ternyata ajal itu ada di tenggorokannya, dan kemudian mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk selama-lamanya wafat dalam keadaan insyaallah husnul khotimah. Bahkan sambil memeluk suaminya, kemudian dia lihat di keningnya banyak keringat-keringat yang membasahinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, salah satu tanda-tanda husnul khotimah adalah kening-kening mereka itu berkeringat sebulir-bulir jagung. Berkeringat kening itu adalah salah satu tanda-tanda orang husnul khotimah. Dan wajahnya putih bersih, wajahnya bersih, bersenyum. Kemudian istrinya memanggil santrinya, nak, sini nak, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Lantas santrinya kemudian bertanya, ada apa dengan ayah? Ada apa dengan ayah? Shh, jangan ada yang berisik, jangan ada yang berisik. Doakan, baca Quran. Semua dikumpulkan, para santri menahan tangis, kemudian membacakan Al-Quran terbata-bata, sambil kemudian memeluk jenazah. Dan akhirnya, hari ini kita kehilangan sosok seorang Bang Tato. Bagi saya beliau luar biasa. Bagi keluarga cinta Quran ini juga beliau luar biasa. Sahabat semua masih ingat bagaimana beliau hadir di Amazing Muharram ke-8. Beliau ada di Makassar. Beliau ada di Jakarta.
Beliau ada di Jogja dan beberapa kota-kota lainnya. Beliau ikut untuk menginspirasi peserta Amazing Muharram agar jangan sampai melakukan kemaksiatan seperti yang beliau pernah lakukan. Sepanjang perjalanan saya berdua dengan beliau, banyak kenangan-kenangan indah. Salah satunya, beliau dengan senyumnya yang tulus dan mengatakan, "Ustadz, saya bahagia banget. Walaupun saya ini ahli maksiat, walaupun saya ini orang yang tubuhnya kotor, bahkan bertato, tapi saya, Ustadz, punya anugerah terindah. Saya melamar putri seorang ulama daerah Parung, dan lamaran saya diterima. Istri saya itu adalah anak dari ulama di daerah sana, dan ternyata anak kiai di daerah itu. Ini anugerah terindah, Ustadz, buat hidup saya." Dan anugerah hidup yang kedua adalah beliau setelah kemudian menginspirasi di acara Amazing Muharram itu, terinspirasi membangun rumah tahfiz dari gubuk yang kecil, dan santrinya sudah mencapai 100 orang. Dan gubuk santri kecil itu disebut dengan Pesantren Tahfiz Al-Hijrah yang kini ada di daerah Parung. Banyak kenangan-kenangan indah saya bersama beliau. Beliau pernah tertinggal pesawat pada saat kita mengisi Amazing Muharram di Medan. Beliau merasa bersalah karena merepotkan panitia, karena beliau lupa jadwal pesawatnya. Panitia pun lupa. Tapi hikmahnya, beliau ingin sekali memberikan duren untuk istrinya, yakni duren Medan. Beliau sempat membelikan duren pesanan istrinya dengan cara pesawat itu gagal berangkat, yakni kemudian berganti jadwal menjadi besok paginya. Dan ada kenangan indah yang cukup lucu bersama beliau adalah beliau cerita, "Ustadz, seumur hidup saya nggak pernah naik pesawat. Ketika saya naik pesawat, saya nggak bisa tidur. Ternyata ketika naik pesawat, ketika pesawat miring ke kanan, badan saya miring ke kiri. Saya takut pesawat ini jatuh, Ustadz." Sambil bercanda kemudian saya berkata, "Bang, badannya banyak tato, tapi naik pesawat masih ketakutan." Dia kemudian ketawa ngakak. Saya masih ingat masa-masa indah bersama beliau. Keliling Indonesia untuk menginspirasi kebaikan. Maka sahabat cinta Quran, sahabat semua yang dirahmati Allah, beliau pergi meninggalkan nama baik, yakni beliau pernah ada di alam dunia ini. Beliau pernah ada di dalam hati kita. Beliau pernah ada dalam hidup kita. Dan beliau menghantarkan hidayah untuk kita. Beliau Allah kirim ke alam dunia ini untuk mengajarkan kita bahwa Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bikhawatim." Innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung khawatim, akhirnya. Dan beliau mengajarkan kepada kita lebih baik menjadi mantan kriminal, lebih baik menjadi mantan pelaku maksiat daripada menjadi mantan ulama atau menjadi dai yang angkuh dan sombong. Sahabat semuanya, ingatlah bahwa antum dan saya pun akan menyusul beliau. Kita hanya beda jam saja, seperti penerbangan pesawat. Ada yang terbang Bang Tato terbang jam 12. Saya terbang kemudian menyusulnya, misal jam 7. Teman-teman menyusulnya jam 12, jam 1 dan seterusnya. Setiap kita menunggu giliran dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semuanya, semoga kepergian beliau membawa kesabaran, keikhlasan bagi keluarganya. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya. Dan bagi kita, semakin kita sadar bahwa ajal bisa datang di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu sakit karena Bang Tato wafat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak perlu kemudian sedang tidur
karena beliau tidak sedang tidur wafatnya. Tidak perlu tua karena beliau wafat dalam keadaan muda. Maka waspadalah teman-teman yang dirahmati Allah, karena ajal itu bisa datang di atas kasur, bisa datang pula di dalam kamar mandi, bisa datang pula pada saat kita bersepi-sepi. Dan ajal itu la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Jika tiba masanya, maka dia pasti akan menghentikan kita. Yang sering suka masak siapa? Suka. Bapak ya. Alhamdulillah. Soleh-soleh ya, dijaga ya hafalan Qur'annya ya. Ya. Senangin Bapak ya. Kirimin doa ya setelah sholat. Bapak yang bangun semua ini ya. Setelah sholat doain. Kirimkan hadiah Fatihah ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat almarhum. Teman-teman ini yang sering kita lihat di Instagram ya, yang sering beliau informasikan pada kita, ini yang beliau bangun dari hasil keseriusannya, ketulusannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah buat beliau. Pahala yang mengalir abadi selama-lamanya ya. Jadi dari santri-santri, dari masyarakat yang mereka menghafal Quran, membaca Quran, mengamalkan Quran, pahalanya terhadiahkan ya, mengalir abadi untuk almarhum. Rasulullah SAW ya, bersabda, jika anak Adam wafat, maka 3 yang mengalir, semuanya putus. Sholatnya putus, puasanya putus, hajinya putus, semua putus. Yang ngalir 3. Anak yang soleh yang mendoakannya, alhamdulillah anak-anaknya ada dan insya Allah soleh. Ya, yang kedua adalah ilmu ya, yang diajarkannya. Ya, beliau mengajarkan di sini mungkin bukan ilmu agama tafsir belum, tapi apa? Ilmu motivasinya, ilmu inspirasinya. Ini yang beliau ajarkan. Ya. Dan yang ketiga adalah shadaqatun jariyah, wakafnya. Nah, beliau berwakaf hartanya di sini. Beliau wakafkan. Ini yang akan mengalirkan abadi. Kita iri sama beliau ya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak, insyaallah. Semangat. Bagus, ditata rapi. Iya. Cakep, memang dia ada apa? Bangku ini, kursi yang bisa muter itu. Ini listriknya nyambungnya dari mana listriknya? Nyambungnya di belakang. Yang beliau pegang kabelnya itu kabel. Pegang mic. Oh, mic. Jadi mic-nya itu bukan setrum. Mic itu ada Kabel input lepas. yang kurang ini, yang putus. Biasanya tuh kan nggak ini, mungkin itunya pecah tahu gimana dalamnya. Itu ada setrumnya sih kecil. Iya. Cuma karena Kagetan. iya almarhum ini nggak pakai sendal itu. Jadi begitu kena langsung masuknya jatuhnya ke jantung. Ke jantung itu yang nggak bisa gerak lagi. Iya. Juga lama. Iya. Sempat ditinggal dan nggak ada yang tahu. Kalau santri nggak ngebangunin mah, tapi alhamdulillah masih Masih ada itu bisa ditalkin. masih ada bisa ditalkin. Iya. Di mana? Kursinya Tapi ada karpet tadi gitu. enggak. Ini ada kursi. Di sini kan kursi, meja. Ini alatnya ditata rapi. Dibongkar tadinya rapi banget. Iya. Terus pas dibongkar ini yang dicek, ternyata yang saya video ini tuh yang ini dia pegang ini. Ini bekas tangannya. Ya. Jadi dia tuh kan mau bikin konten YouTube. Itu kayak semacam solder ya? Kayak lepas. Ini nih mic-nya nih. Mic itu mic. Mic ya tanya? Ya mic. Iya. Terus ini videonya. Ini mic-nya. Ini. Ini tangannya yang Jadi mungkin seret gitu ke setrum Ini. dan nggak pakai sendal. ini bekas tangannya. Iya. Itu masalahnya nggak pakai Lengket. sendal ya? Nggak pakai Iya, sendal. nggak pakai Jadi kan sendal. kalau Pakai sendal kan Dia mantul. aja terlindungi kali ya, pantul. Ini Tapi start memang- videonya. Jadi pas dicek Oh, iya. Teman-teman ini video pas gitu. dicek ya ada videonya itu dicek. Nah, di listrik di sini besi itu ada. Nah, itu ada listriknya, ada setrumnya. Iya. Iya. ada lagi ini dicek ini juga sama. Ada Nah, ternyata ada setrumnya di sini. Itu setrum langsung itu. Dan yang Masya Allah beliau
wafat dalam keadaan mempersiapkan pesantrennya. Jadi bukan wafat dalam keadaan maksiat, bukan. Beliau wafat dalam rangka untuk launching pesantrennya. Pahalanya luar biasa. Jadi beliau itu mempersiapkan betul gitu. Jadi betul-betul menjadi impian beliau gitu. Pingin apa ya? Mempersembahkan yang terbaik. Ya teman-teman ya. Jadi ini yang disebut dengan husnul khotimah. Akhir yang baik. Akhir yang baik itu pada saat apa? Pada saat wafat dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat. Lah, jangan husnul khotimah seakan-akan hanya lagi sholat, lagi ruku. Belum tentu. Beliau ini lagi mempersiapkan acara untuk launching pesantrennya. Berarti wafat dalam rangka untuk mensyiarkan Islam gitu. Wah, Allahu Akbar. Sini ya, Masya Allah. Tapi ya kita mau dikaji ribuan kaji, ajalnya memang. Ajalnya sudah Allah tentukan di situ. La yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Jadi nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Termasuk saya, teman-teman semuanya. Kalau ajalnya sudah datang, ya kita nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Ya. Jadi ini tempatnya. Insya Allah. Selamat jalan. Abangku Tato, Bang Tato Alan Maulana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur antum. Menerima seluruh amal ibadah antum. Mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah antum lakukan. Dan semoga kami bisa banyak belajar dari kisah hidup antum yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.